Hai, kembali lagi bersama aku dan sekarang aku akan berbicara tentang bedanya bipolar dan DID. Mungkin beberapa dari kalian ada yang menganggap bahwa dua disorder ini tuh mirip atau sama bahkan. Padahal nyatanya kalau kita telah lagi itu tuh beda, cukup berbeda, bahkan beda jauh. Oke, yang pertama itu bipolar. Simptom atau gejala yang dialami oleh penderita bipolar biasanya itu terbatas pada suasana hati, mood, dan perasaan. Nggak ada sangkut pautnya dengan identitas. Jadi, penderita bipolar itu nggak ada gangguan terhadap identitasnya. Jadi, penderita bipolar itu bisa mengalami sebuah kecemasan yang sangat ekstrim atau rasa sedih yang sangat ekstrim, atau di sini kita bisa menyebutnya dengan lower episode-nya, dan di satu waktu kemudian bisa mengalami kegembiraan yang luar biasa, atau di sini kita bisa disebut dengan higher episode-nya. Nah, lower episode-nya ini tuh sebenarnya macam-macam ya. Jadi bipolar itu ada berbagai macam, tapi di sini untuk sederhananya dan karena kalau kita bahas semuanya itu tuh terlalu panjang, jadi kita bahas secara umumnya saja. Jadi lower episode-nya ini tuh rata-rata gejala umumnya itu bisa disamakan dengan orang yang mengalami depresi atau major depressive disorder. Ketika mengalami ini, penderita bipolar itu biasanya yang mengalami gejala-gejala yang dialami oleh orang-orang yang depresi, seperti nggak punya energi, nggak punya harapan hidup, dan moodnya itu pokoknya rendah banget. Bahkan gejala fisik yang biasa dialami oleh penderita depresi itu kan makan yang terlalu sedikit dan tidur yang terlalu banyak. Nah, kalian yang kebanyakan tidur itu bisa jadi kalian depresi. Di sisi lain, ketika penderita bipolar ini mengalami higher episode-nya, gejala-gejala yang dialami mereka itu mirip dengan orang yang menderita hypomaniac disorder. Kurang lebih seperti hyperactive mungkin, atau ya intinya rasa senang dan optimis yang terlalu berlebihan dan tingkat percaya diri yang sangat tinggi. Ya mungkin ini tuh terdengar positif ya, bagus dong kalau orang punya percaya diri yang tinggi, orang itu senang, bahagia. Padahal nyatanya ini tuh nggak benar-benar bagus loh, nggak benar-benar positif. Kenapa? Karena orang-orang yang sedang mengalami higher episode ini biasanya mereka tuh melakukan tindakan-tindakan yang sangat sembrono atau yang sangat sembarangan. Contohnya ialah ketika dia berbicara sangat cepat, terus merasa ahli pada suatu bidang padahal nyatanya tidak ahli. Contohnya si A ini tuh mengalami bipolar dan tengah mengalami higher episode-nya. Nah, si A ini tuh benar-benar nggak bisa berenang, tapi ketika dia mengalami higher episode, dia merasa dirinya tuh ahli berenang dan dia pun kemudian nekat terjun ke kolam renang dan dia tenggelam. Kan itu sangat berbahaya bagi dirinya sendiri tentu saja. Selain itu, penderita bipolar yang tengah mengalami higher episode ini juga bisa mengalami sebuah delusi. Jadi bisa saja mereka tuh mengaku-ngaku bahwa mereka tuh punya kekuatan super atau bahkan mereka mengaku sebagai utusan Tuhan. Juga ketika mengalami hal ini, mereka itu seorang pengambil keputusan yang sangat buruk. Kenapa? Karena mereka ya memutuskan sesuatu tidak didasari dengan pikiran yang jernih. Jadi ya nggak memikirkan konsekuensi ke depannya. Sedangkan DID atau Dissociative Identity Disorder ini tuh berbeda jauh dengan bipolar. DID ini merupakan bagian dari dissociative disorder. Apa itu dissociative disorder? Biasanya penderita dissociative disorder ini mengalami sebuah gejala yang bernama impaired awareness atau gangguan kesadaran. Oke, aku beri contoh. Anggaplah kamu tuh hari ini akan berangkat ke kampus. Nah, hal terakhir yang kamu ingat itu adalah ketika kamu mengunci pintu kamarmu. Dan ketika kamu sadar, tiba-tiba kamu sudah berada di kampus. Dan kamu tuh nggak bisa ingat bagaimana cara kamu ke kampus. Apakah naik angkutan umum, ataukah membawa kendaraan sendiri, ataukah kamu dijemput oleh temanmu. Nah, di situ kamu sangat kesulitan mengingat hal-hal tersebut, seolah-olah tubuhmu itu berjalan secara otomatis atau dalam mode autopilot. Inilah yang disebut dengan gangguan dissociative disorder. Semacam ya lepasnya kesadaran dari tubuh penderitanya. Untuk kasus DID ini, karena ada kata identity atau identitas, berarti yang terganggu adalah identitasnya. Penderitanya itu tuh seolah memiliki kepribadian lebih dari satu ya, multiple identity. Dan ketika penderitanya itu memerangi kepribadiannya yang lain, si penderita ini tuh nggak sadar. Dan gangguan ini tuh jelas kerap merugikan ya, entah itu bagi si penderitanya atau bagi orang lain, karena
Rata-rata gangguan ini itu bisa menyebabkan penderitanya itu melakukan tindakan kriminal tanpa dia sadari. Salah satu kasus yang berkaitan dengan DID ini yang cukup populer ialah yang dialami oleh Billy Milligan. Kasus ini tuh terjadi di sekitar tahun 1975 sampai 1978. Nah, di tahun itu tuh ada 3 wanita yang menjadi korban tindak kriminal oleh orang yang sama. Para korban itu bersaksi bahwa mereka tuh ada yang dirampok, diculik, bahkan diperkosa. Dan kesaksian mereka tuh ada yang bilang pelakunya itu memiliki aksen Jerman yang fasih. Dan korban lain mengatakan bahwa si pelaku itu sebenarnya orang yang baik atau pria yang baik. Dan berdasarkan ciri-ciri yang mereka sebutkan, itu merujuk kepada satu orang yang sama, yaitu ya Billy Milligan. Setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, Billy Milligan pun menemui seorang psikiater, dan psikiaternya itu mengatakan bahwa dia memiliki 24 kepribadian yang berbeda. Pada akhirnya, Billy pun dinyatakan tidak bersalah karena yang melakukan kejahatan tersebut adalah kepribadiannya yang lain, bukan diri Billy Milligan itu sendiri. Dan ini membuat dia menjadi orang Amerika pertama yang dibebaskan karena memiliki gangguan kepribadian. Nah, lalu apa bedanya DID ini dengan alter ego? Kalau DID ya jelas ini tuh disorder atau gangguan dan benar-benar di luar kendali penderitanya. Sedangkan alter ego seseorang yang memiliki kepribadian lebih dari satu. Namun, alter ego ini tuh masih di bawah kendali si orang tersebut. Jadi, orang tersebut itu masih mengendalikan kepribadian-kepribadian yang dia buat. Contoh alter ego ini tuh biasanya diterapkan di dunia-dunia superhero. Dan kalian juga sadar kan biasanya karakteristik superhero dengan orang yang menjadi superhero itu tuh berbeda. Misalnya Superman. Superman kan alter egonya tuh Clark Kent. Nah, Superman ini kan karakteristiknya orangnya kuat, senang menolong, baik, dan lain-lain. Nah, Clark Kent ini, dia kepribadiannya nerd, berkacamata, dan lain-lain. Contoh lainnya adalah ya Spider-Man. Spider-Man ketika menjadi superhero, dia menjadi seseorang yang sangat kuat, seseorang yang sangat lincah, dan ya meskipun masih membawa sifat Peter Parker-nya yang nerd dan bawel, cuma kalau kalian perhatikan, dua kepribadian itu cukup berbeda. Nah, jelas kan berarti bipolar dan DID itu jelas berbeda. Kalau bipolar, gangguannya itu terbatas terhadap suasana hati, emosi, dan energi. Dan nggak ada pengaruhnya terhadap identitas penderitanya. Sedangkan DID sangat mempengaruhi identitasnya dan terjadi tanpa disadari oleh penderitanya. Sekian dari aku, semoga bermanfaat dan keep learning.